Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Masya Allah teman-teman dengan saya. Kali ini saya mau menyampaikan ada 4 penyakit berbahaya yang dia seringkali menimpa para pebisnis. Sayangnya, seringkali 4 jenis penyakit berbahaya ini tidak disadari oleh para pebisnis. Apa saja itu? Nah, yang pertama, teman-teman, menjadi rakus. Menjadi rakus ini sesuatu yang mungkin ada sebagian yang dia jelas banget rakusnya. Tapi ada yang sebenarnya dia itu jadi kayak nggak kerasa gitu, kayak ngalir. Sepertinya dia sedang berbisnis biasa. Padahal ada kerakusan yang kemudian membuat dia memiliki ambisi yang dalam prakteknya tanpa dia sadari bahwa itu adalah bentuk-bentuk kerakusan yang mulai merasuki dia sebagai pebisnis. Ini bahaya banget karena seringkali mereka yang menjadi rakus cepat pengen melompat tanpa memperhitungkan dan kehilangan kemampuan untuk berhati-hatinya, tanpa memperhitungkan kesiapan support sistemnya, kesiapan dirinya, timnya, organisasinya, dan seterusnya. Dia bawa lompat, ketinggian, jatuh. Yang kedua, mengabaikan resiko. Sebenarnya ini agak nempel dengan menjadi rakus itu. Mereka yang kemudian menjadi rakus, ada kecenderungan untuk kemudian abai terhadap resiko-resikonya. Atau karena dia memang tidak peduli atau kurang peduli, sehingga dalam proses-prosesnya dia mengabaikan resiko. Mengapa? Ada di antara mereka yang kemudian menganggap dirinya yang paling ngerti, cerdas, tahu, sudah mengantisipasi semuanya, padahal itu baru versi dirinya. Tapi menurut yang lain sebenarnya ada resiko-resiko yang kemudian dia lalai dengannya. Yang ketiga biasanya kemudian juga ada pebisnis muslim terutama ini yang kemudian melupakan atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seorang pebisnis muslim yang dia berbisnis, orientasinya itu adalah gairah dia untuk mencapai target-target, angka-angka, size, dan seterusnya, itu terlupa dia untuk menghadirkan Allah dalam doanya. Apakah pilihan-pilihannya itu sudah hasil dari berdoa dia? Apakah dia minta betul menghadirkan Allah untuk ya Rob, ya Allah, kalau memang ini baik, tolong mudahkan, tapi kalau ini tidak baik, berani nggak dia kemudian mengatakan kepada Allah, kalau memang ini tidak baik, maka jauhkan. Walaupun bentuknya seolah-olah itu adalah tawaran yang sudah sangat menggiurkan dan sangat dekat. Dan yang keempat, teman-teman, dia mengabaikan masukan-masukan, warning, peringatan, nasihat-nasihat dari orang-orang yang mencintai dia. Entah itu pasangan dia, suami atau istrinya, anak-anak misalkan, orang tua, sahabat-sahabat yang tulus, yang mendekat dengan dia atau dekat dengan dia bukan karena modus, dia lagi susah dekat, dia lagi senang dekat, nggak ada masalah sahabat. Nah, ketika orang-orang yang tulus dan mereka bersungguh-sungguh menyayangi kita, lantas mereka kemudian menyampaikan kritiknya, masukannya, itu kita mesti pahami, kaidahnya gini. Mereka menyampaikan hal karena mereka sayang kepada kita dan ingin kita, orang yang mereka sayangi, selamat. Nah, maka meskipun kemasannya boleh jadi sesuatu yang bertentangan dengan gagasan kita, dengan point of view kita sebagai pebisnis, seolah-olah dia yang nggak ngerti atau mereka yang nggak ngerti kita. Maka hati-hati kalau sudah ada orang-orang yang tulus, kemudian guru kita misalnya juga gitu. Orang yang tulus dan tidak modus ini memberikan masukan, jangan sekali-kali kita mengabaikan. Kita perlu nyala alarmnya, lalu kita recheck lagi. Jangan-jangan memang warning mereka ini akan berdampak buruk, kejadian beneran kalau kita mengabaikannya. Hati-hati betul. Nah, 4 hal ini seringkali kemudian ketika kita tidak menyalakan awareness, kesadaran untuk selalu berhati-hati dengan 4 hal ini, seringkali di sekian kalangan pebisnis itu diam-diam
membunuh. Itu kayak orang minum racun atau kayak mereka yang tersekap di dalam ruangan yang itu ada gas karbon dioksida misalkan gitu ya, yang kemudian sedikit demi sedikit karena tidak terasa, tahu-tahu dia sudah lemes, pingsan, mati. Tapi nggak kerasa gitu, terhirup pelan-pelan. Nah ini hati-hati betul. 4 hal ini, baik itu urusannya adalah menjadi rakus, kemudian juga mengabaikan resiko, tidak menghadirkan Allah, dan mengabaikan peringatan dari orang-orang yang tersayang, yang dekat dengan kita, yang tulus dengan kita, itu tanpa kita sadari bisa membunuh kita dan bisa membuat bisnis kita hancur atau bahkan mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.